penasaran gak sih sama perasaan warga yang rumahnya dekat sama sekolah kita? Pak RW gak sih? Bener juga ya. Daripada bingung, ya langsung tanya aja itu di sekitar. Nah bener tuh, daripada bingung terus gak ada opsi. Ini kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan santri dari sekolah MA Persis 38 Padalarang ingin mengobservasi masyarakat yang tinggal di lingkungan madrasah. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Pak Solihin. Dengan Bapak Solihin. Sudah berapa lama Pak Solihin tinggal di lingkungan madrasah ini? Kalau di sini mah udah ada 5 tahunan lah. 5 tahun. Selama Bapak tinggal di sini selama 5 tahun, apa yang Bapak rasakan atau dampak bagi Bapak dan keluarga? Apa dampaknya tinggal dekat dengan madrasah, Pak? Dampak di itu mah sekolah mah ya enak lah gitu. Jadi hangat gitu suasananya gitu. Jadi kalau misalkan pas jam sekolah mah nggak sepi gitu. Tapi kalau misalkan pulang sekolah udah bubaran ya sepi lah gitu. Nggak rame kayak ada anak santri gitu. Berarti yang Bapak rasakan dengan keluarga adanya kehangatan Ya, jika ada santri-santri dari sekolah ini gitu, Pak. Nah, mungkin ada dampak negatifnya atau enggak, Pak, bagi Bapak atau kalau keluarga? dari segi negatifnya nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Malah justru adanya di lingkungan MA Persis ini justru anak-anak sekitar sini teh ya diperibaratkan mah sebagai cermin gitu. Jadi dari segi pendidikannya gitu. Soalnya ini kan pendidikan Islamiyah gitu, Islam lah gitu pendidikannya. Bagus ini mah gitu. Kalau untuk jadi figur buat masyarakat sekitar gitu. Ya, Pak, mungkin segitu aja Pak yang bisa kami tanyakan terkait observasi kali ini. Ya. Maafkan kami mengganggu waktu Bapak atau waktu istirahat Bapak. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dengan Ibu siapa? Ibu Cucu, kalau biasa yang panggil Mama Ayu juga. Ya. Sudah berapa lama Ibu Cucu tinggal di dekat Madrasah MA ini, Bu? Ada sekitar 26 tahunan semenjak menikah sama Bapak. Sebab Bapak kan asli orang sini, jadi ikut suami gitu. Apa yang membuat Ibu bisa bertahan lama untuk tinggal di sini gitu, Bu? Ada nggak alasan-alasan? Ya betah aja karena lingkungannya nyaman gitu. Selama Ibu tinggal lama di sini, bagi Ibu dan keluarga ada tidak dampak tinggal dekat dengan Madrasah MA ini, Bu? Kalau dampak positifnya ada sih, alhamdulillah. Ibu kan jualan, jadi bisa membantu income keluarga juga untuk kebutuhan sehari-hari. Terusnya dengan keberadaan madrasah, ibu bisa menjalin silaturahmi juga dengan santri-santri. Lagi pula kan sembari jajan, anak-anak kan suka ada yang menghafal. Jadi otomatis ibu mendengar gitu. Ya, alhamdulillah ada wawasan juga gitu, menambah. Baik, mungkin itu buat sisi positifnya ya, Bu. Ada gak kalau sisi negatifnya dari dampak Ibu tinggal dekat dengan madrasah ini? Kalau negatifnya sih kayaknya nggak ada gitu. Udah rame-rame mah itu udah biasa gitu. Alhamdulillah selama ini nggak ada apa kericuhan apa-apa, belum sama sekali gitu. Kalau terkait lingkungan sampah gitu, itu
berpengaruh tidak kepada ibu gitu jika ada? Kalau ibu nitip aja kalau soal sampah mah, sebab kadang-kadang bungkus jajanan suka dilempar di mana aja, tapi enggak semua sih, kadang ada gitu. Ibu kan selalu menyediakan tong sampah. Biarin aja jajan dari orang lain, kalau itu mah simpen aja gitu. Mungkin segitu ya Bu yang bisa kami tanyain kepada Ibu. Mohon maaf kami mengganggu waktu Ibu. Apa-apa, udah biasa. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan kembali melanjutkan wawancara masyarakat sekitar sekolah Madrasah Aliyah. Untuk kali ini saya bersama Bapak siapa? Pak Suparno. Pak Suparno, izinkan kami mewawancarai Bapak seputar sekolah ini Pak, sekolah Madrasah Aliyah. Apakah Bapak mengizinkan? Mengizinkan. Sebelumnya Pak Suparno. Pak Suparno sudah berapa lama tinggal di sekitaran Madrasah Aliyah ini Pak? Ya 30 tahun. 29. 29 tahun. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Selama Bapak tinggal hampir 30 tahun dekat dengan Madrasah Aliyah, apa yang Bapak rasakan atau dampak apa yang Bapak rasakan mungkin terhadap Bapak atau keluarga mengenai Madrasah Aliyah ini Pak? Ya kalau untuk masa penilaian saya untuk Madrasah Aliyah mah selalu nggak ada apa-apa, bagus itu. Dan dari segi pendidikan juga, alhamdulillah saya rasakan, saya lihat itu juga bagus itu. Dari akhlakul karimahnya saya lihat itu udah juga bagus. Terus dari mata-mata pelajarannya, jadi membawa dampak ke masyarakat juga bagus itu. Yang penting pesan saya ke anak-anak Madrasah Aliyah itu tanamkanlah akhlakul karimah, itu aja. Baik. Terus ada gak yang harus kami lakukan sebagai santri agar membuat lingkungan sekolah ini terasa nyaman Pak? Ada nggak kira-kira? Ya pesan saya mah ke anak-anak Madrasah Aliyah mah terapkanlah misalnya kepada masyarakat itu perilaku yang baik gitu. Makanya bisa dikatakan jadi kalau ketemu sama orang, mungkin lewat di depan orang, kita harus permisi sebagai kesopanan kita gitu. Terus dan akhlak-akhlak yang lain supaya diterapkan di Madrasah Aliyah. Intinya itu aja saya. Selanjutnya ada saran atau kritik kepada seluruh santri Madrasah Aliyah, baik tingkat kelas 10 sampai kelas 12, ada gak untuk seluruhnya? Soalnya nggak ada. Sementara nggak ada. Ya. Terima kasih Bapak, maaf kami mengganggu waktu Bapak. Mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari perwakilan sekolah MA Persis 38 Padalarang mau mendapati amanah untuk mengobservasi masyarakat yang tinggal di dekat madrasah gitu Teh. Sebelumnya Teteh sama Teteh siapa namanya? Dewi. Teteh Dewi. Dewi. Teteh Dewi udah berapa lama tinggal di sini dekat madrasah? Mau 3 tahun. 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Oh, di sini 2023. Oh ya. Di sini Teteh ikut keluarga apa udah? Ikut keluarga. Oh, ikut keluarga. Teteh usia berapa? 17. Oh, 17. Berarti selama di sini dekat madrasah ikut sama keluarga Teh. Ya. Selama Teteh 3 tahun tinggal di sini gitu Teh, sekitaran sama madrasah MA ini, apa yang Teteh rasain mungkin dari dampak positif berdekatan rumahnya dengan sekolah ini Teh? Dampak positifnya jadi ramai gitu, gak sepi aja. Karena banyak anak-anak sekolah. Oh, jadi kerasa ramai gitu, gak sepi-sepi banget. Buat selanjutnya itu kan buat dampak positif ya Teh. Kalau dampak negatifnya kira-kira ada nggak? Enggak sih sejauh ini. Sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Oh, ya. Mungkin ya segitu aja ya Teh. Hasil observasi wawancaranya. Makasih udah menyempatkan waktunya Teteh. Maaf kalau kami ngeganggu.
waktunya Teteh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kali ini kita akan kembali melanjutkan mengobservasi atau mewawancarai masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Untuk saat ini izinkan kami mewawancarai Ibu untuk tugas sekolah kami, Bu. Di sini Ibu bersama Ibu siapa? Ibu Penny Hermawanti. Ibu Penny Hermawanti. Ibu Penny sudah berapa lama tinggal di sekitar Madrasah Aliyah ini, Bu? Kalau di sekitar madrasah berarti dari sekitar 2018 sampai sekarang. Ya, kalau di sekitar sini ya, tapi karena memang kebetulan waktu itu rumah Ibu juga di depan, mungkin dari pertama nikah sih ya, berarti di 2013 lah, dari 2013 sampai sekarang berarti hampir 13 tahun ya, 15 tahun ya segitu. Oh iya. Selama Ibu tinggal 13 tahun dekat dengan Madrasah Aliyah, ada dampak yang Ibu rasain atau bagi diri Ibu atau keluarga Ibu gak yang Ibu rasain dampak rumah ya positif negatif? Kalau dampak positifnya karena kebetulan apa ya, dekat dengan madrasah justru memberikan dampak positif karena mungkin bersamaan dengan lalu lalangnya para santri gitu ya, jadi mungkin melihat aktivitas dan juga kalau misalnya sholat duha, sholat berjamaah di zuhur itu kan memberikan hal positif ya, sehingga kalau anak-anak Ibu nanya, Ibu itu lagi ngapain gitu ya ke masjid, berarti mereka melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah dampaknya positif. Selanjutnya ada gak saran apa yang harus kami lakukan agar membuat lingkungan sekitar sekolah, sekitar madrasah ini terasa nyaman? Ada gak kira-kira? Ada sih kalau kata Ibu dari tutur kata ya, jadi kadang mungkin yang namanya anak-anak lah masih dalam tahap labil, tapi kadang pengontrolan kata-katanya suka agak kurang dijaga gitu. Padahal meskipun mungkin terlihat sepi, padahal itu di rumah tuh pasti ada orang yang kadang bisa mendengar gitu apa yang kalian bicarakan gitu ya. Kayak misalnya mungkin ya mudah-mudahan sih nggak ada kata-kata kasar, hanya kurang enak didengar aja gitu. Mudah-mudahan nanti lebih bisa diperbaiki, lebih bisa dijaga lagi tutur katanya dan bahasanya, mencerminkan anak-anak santri ya. Ya, baik Bu. Pertanyaan terakhir Bu, ada gak saran atau kritik terkait apapun itu kepada seluruh santri di Madrasah Aliyah, Bu? Ada, kalau untuk Ibu sih masukannya ya, kita kan harus bisa menjaga lingkungan. Kalau anak-anak sekolah kan identik dengan sampah, maksudnya karena banyaknya populasi orang, otomatis kan sampahnya juga banyak. Nah kalau bisa dari anak-anak santri itu bisa justru mengurangi sampah, atau minimal ketika melihat ada sampah di sekitar itu bisa langsung diambil gitu. Bukan berarti sampah yang dia gunakan terus dia buang, tapi sampah yang dilihat juga bisa dibantu untuk dibuang pada tempatnya kalau misalnya melihat ya di lingkungan gitu. Oke, baik Bu, mungkin segitu yang bisa kami tanyakan kepada Ibu sebagai hasil observasi yang nantinya kami akan buat ini sebagai tugas, Bu. Mungkin dicukupkan aja, Bu. Makasih waktunya. Maaf kami mengganggu waktu Ibu. Udah gitu aja mungkin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kami akan melanjutkan kembali mengobservasi masyarakat yang tinggal di dekat Madrasah Aliyah. Sebelumnya saya bersama dengan siapa? Maila Hana Indira Sudaito. Maila, sudah berapa lama tinggal dekat dengan Madrasah Aliyah? 6 tahun. Selama 6 tahun berdekatan rumahnya dengan Madrasah Aliyah, ada dampak yang Maila rasakan nggak atau keluarga? Dampak positif apa negatif? Baik dampak positif maupun negatif, ada nggak? Kalau dampak positifnya mungkin aku jadi ngerasa rame ya karena rumah aku dekat rumah sekolah. Kalau dampak negatifnya mungkin aku ngerasa karena aku sekolah di sini ya, karena terlalu dekat jadi kadang aku ngerasa di aku kurang gerak, terus kadang berisik gitu. Ada gak saran-saran untuk santri-santri Aliyah agar membuat masyarakat yang berada dekat dengan madrasah ini merasa nyaman?
saran aku untuk santri-santri Alia, untuk teman-teman aku juga mungkin lebih sopan santunnya dijaga lagi, 5S-nya diterapkan lagi. Yang terakhir, ada gak kritik bagi seluruh santri Alia? Kritiknya mungkin untuk kesopanan dia juga kakaknya dijaga lagi ketika sedang berinteraksi di luar sekolah dan di dalam sekolah. Baik, mungkin segitu aja yang bisa kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan kembali melanjutkan mewawancarai masyarakat yang tinggal dekat dengan Madrasah Aliyah. Sebelumnya saya bersama dengan siapa? Saya Salma Gina Hanifah. Ibu Salma ya berarti. Ibu Salma udah berapa lama tinggal di dekat dengan Madrasah Aliyah ini? Kalau saya lahir di sini kan bersama orang tua, saya juga tumbuh di sini dan kebetulan saya menikah dengan yang tidak jauh dan juga menetap tinggal di sini juga. Jadi kurang lebih 31 tahun. Alhamdulillah, berarti udah lama banget ya Ustazah tinggal di sininya. Udah asli orang sini berarti ya Ustazah. Selama Ustazah tinggal kurang lebih tadi 30 tahun ya. Ada dampak yang Ustazah rasain nggak kepada diri Ustazah atau enggak ke keluarga gitu ketika Ustazah rumahnya dekat dengan Madrasah Aliyah? Sebetulnya karena saya dari kecil di lingkungan ini sebetulnya nyaman-nyaman saja. Cuman kalau dilihat sebagai sudut pandang warga ada tentu plus minusnya. Kalau plusnya misalkan dari usaha-usaha warga di sekitar itu ikut terbantu ketika banyak siswa yang membeli. Kemudian juga lingkungan menjadi lebih aman. Kenapa? Karena siswa juga saling saling melihatlah gitu bagaimana keadaan lingkungan. Kemudian salah satu dampaknya juga positifnya ketika sarana prasarana sekolah itu bisa dimanfaatkan oleh warga. Misalkan kemarin waktu ada pemilihan presiden, gubernur gitu. Bahkan kemarin kepala desa itu bisa dilakukan di sekolah karena kan itu membutuhkan lapangan yang luas. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tempat pemilihan umum. Nah, kalau dampak negatif ada karena ramainya siswa dan lalu lalang itu kan jelas yang pertama berisik ya. Jadi mungkin karena beda lingkungan yang memang tidak ada sekolah hening, ketika sekolah kan ramai, pas jam istirahat bubar itu ramai sekali, jadi berisik. Kemudian karena banyaknya siswa itu kadang ada beberapa oknum siswa yang masih buang sampah tidak pada tempatnya, jadi itu lumayan tuh sampah. Juga salah satunya lagi adalah ketika masuk atau bubaran kendaraan bermotornya itu bertabrakan karena kita lingkungan sekolahnya itu di dalam gang ya, jadi gangnya itu hanya satu motor, mungkin bisa dirasakan juga. Jadi ketika di luar itu bertabrakan, itu sih kayaknya. Mungkin itu buat ini ya sisi negatifnya. Tadi Ibu udah nyebutin kalau ada beberapa hal yang buat masyarakat mungkin gak nyaman ya. Ada saran nggak terkait hal itu agar santri bisa mengubah gitu dari sisi negatifnya tadi? Oke, kalau dari kebisingan kayaknya nggak mungkin ya, masa siswa disuruh diam gitu kan nggak mungkin. Cuman saling mentolerir gitu. Jadi warga sekitar juga sudah paham ya, sudah nggak apa-apa gitu. Untuk sampah juga ini bisa dimaksimalkan di edukasi lagi di sekolah bahwa disediakan tempat-tempat sampah yang memang rentan untuk anak buang sampah. Jadi di sekolah itu jelas, di luar juga ada beberapa titik mungkin harus disiapkan. Kadang kan siswa itu malas buang sampah lung aja gitu kan. Kemudian juga yang ketiga itu tadi apa ya? Dampak negatifnya itu kendaraan ya. Jadi kalau misalkan macet kayak gini di dalam gang, mungkin ketika penjemputan atau pulang sekolah gitu ya mau diantarin itu bisa di luar gang atau di pinggir jalan aja. Kemarin sebetulnya udah ada himbauan dari RT setempat dan ternyata kan memang warga itu cukup terganggu ketika mau berangkat kerja karena harus bentrok tuh sama orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah. Jadi
salah satu himbauan dari RT itu untuk penjemputan dan pengantaran siswa itu dilakukan di luar gang gitu. Baik. Terima kasih Ustazah. Mungkin cukup segitu aja buat hal-hal yang perlu ditanyakan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kami mengganggu waktu Ustazah, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Halo guys, terima kasih telah menyaksikan video kita tentang mengobservasi warga sekitar bagaimana hidup dekat lingkungan sekolah. Terima kasih.